Mungkin saya perkenalkan diri saya dulu, Ana Ali Bagir Segaf ya. Dokter Ali. Dokter Ali. Dan saya lulusan UIA sini. Biar tahu kalau ada yang intelektual dokter. Dan saya lulusan UIA sini tahun 2003, jurusan fikih dan usul fikih. PhD. Saya ingin tanya mungkin dua pertanyaan. Yang pertama itu tentang kitab yang digunakan oleh kelompok membatalkan nasab awal-awal kan menggunakan Syajarah Mubarakah. Betul. Setahu saya, Syajarah Mubarakah itu kan karangannya Fakhruddin Ar-Razi. Yang saya tahu, Fakhruddin Ar-Razi, beliau itu bukan seorang ahli nasab. Iya. Beliau itu terkenal sebagai imam ahli makul ya, imamul makul. Makulat ketika kita mengatakan dalam kitab-kitab ilmu kalam, usul fikih, idza dzukira al-imam wa qala al-imam ay Imam Ar-Razi ya. Dan beliau tidak pernah sekalipun dari ilmu kalam, bukan setahun 2 tahun ilmu makul. Saya memulai perjalanan saya dalam ilmu kalam ini sekitar tahun 2013 di bawah Syekh Said Foda yang sekarang terkenal. Dan saya tidak pernah mendengar beliau menyebutkan kitab apa namanya? Syajarah Mubarakah ini. Yakni saya ingin bertanya, apakah memang kitab ini nasabnya apa namanya? Sehatun nisbah. Untuk kita kan sebelum kita itu mentahqiq sebuah kitab, kita kan harus yakin bahwasanya kitab ini sehatun nisbah. Apakah memang benar kitab ini apa namanya nisbahnya itu sabit kepada Imam Ar-Razi sendiri. Yang kedua, apakah ketika kitab ini sabit, apakah bisa sebagai seorang ilmuwan, antum sebagai seorang ahli nasab dalam masalah ini, untuk menggunakan kalam daripada Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam masalah pembatalan nasab, jika memang ada nas qot'i dalam pada kitabnya, ya karena kan yang saya tahu itu hanya menyebutkan 3, bukan menafikan bahwasanya Ubaidillah itu tidak ada, cuma hanya disebutkan tiga orang. Kalaupun memang cara yang sedikit kontroversial itu menunjukkan bahwasanya Imam Fakhruddin Ar-Razi membatalkan nasab, apakah pendapat seorang imam ahli makul bisa dipakai di dalam masalah nasab? Yang mana nasab bukan ulum akli ya, dia itu ulum riwayah, dia itu ulumun nakal ya nih. Bagaimana kita menggunakan seorang ahli makul, imam fil makulat, hujjatun di dalam masalah nasab. Dan kita biasa, beberapa guru saya dalam ilmu hadis itu mengatakan Imam Ibnu Ishaq yang tadi antum sebutkan di awal-awal, imamun fil maghazi, majruhun di dalam hadis. Ya ini saya rasa hal ini tuh normal-normal saja ya nih. Apakah kita bisa menggunakan seorang imam yang bukan pada kompetensinya untuk menjadi hujah dalam masalah ini? Oke, siap. Jawabannya mungkin satu sekaligus gitu, Dokter Ali. Apakah benar, ini kita bicara soal apakah benar Fakhruddin Ar-Razi menulis kitab nasab? Dari orang yang semasa dengannya, bahkan saksi mata itu iya, bahwa sekitar tahun di penghujung usianya, tahun 600-an, beliau ke Merv, ketemu dengan ahli nasab yang sangat muda dan diceritakan di beberapa makhtut. Pertemuan itu divalidasi sekitar 5 orang, sejarawan semua dari Iran, di Merv. Suatu ketika, Imam Fakhruddin Ar-Razi itu ketemu dengan orang yang dikenal sebagai nasabah, namanya Al-Marwazi. Wafat 20 tahun kayaknya setelah Ar-Razi meninggal. Dan pertemuan itu akhirnya diabadikan. Ada banyak ilmu yang sudah saya ketahui, kama qala Ar-Razi, tapi nasab itu yang belum. Saya nggak ingin meninggal dalam kondisi nggak tahu ilmu itu. Tolong buatkan saya kitab. Bahkan Al-Marwazi itu membuat kitab nasab, ditawarkan. Antum mau pengen kitab nasab seperti apa? Seperti mubasat saja. Kalau musyajar, mungkin pikiranku terlalu tua. Ada 2 penulisan metode bukan metodologi pencatatan nasab, mubasat dan musyajar. Kalau musyajar itu seperti pohon. Habib Ali punya anak 4, itu yang mubasat. Habib Ali punya anak 3, pakai redaksi nominal. Yang A punya keturunan, itu mubasat. Yang permintaan Fakhruddin Ar-Razi kitab seperti itu. Kalau musyajar itu bentuknya Habib, contohnya jit antum, taruhlah Fulan punya anak 5, salah satunya adalah Habib Ali bin Fulan yang dimaksudkan itu. Hadiah langsung dari Al-Marwazi kepada Fakhruddin Ar-Razi adalah kitab yang namanya dinisbatkan sebagai Ar-Razi Al-Fakhri. Kitab yang diproduksi, permintaan langsung dari Fakhruddin Ar-Razi, hadiah dari Marwazi kepada Fakhruddin Ar-Razi adalah kitab Al-Fakhri di Ansab Bitolibin. Kitab itu, jika memang benar seorang, ya kita tahu beliau ahli perawi, Imam Fakhruddin Ar-Razi meskipun mutakalamin, beberapa nakelnya itu ngelihat fokusku ada di sana, Habib. Ada beberapa hal yang sifatnya memvalidasi nasab. Nanti coba kita validasi lebih tepat karena tidak ada tools di sini. Yang pasti cerita itu valid diceritakan banyak orang dan sejarawan. Bahkan Al-Marwazi sendiri di dalam kitabnya Al-Fakhri itu memang kitab hadiah yang aku berikan kepada Fakhruddin Ar-Razi nasab. Nama kitab itu pun disesuaikan dengan Fakhruddin Ar-Razi. Jadi valid bahwa Fakhruddin Ar-Razi belajar kitab nasab. Belajar nasab maksud saya. Kredensinya, nah ini pertanyaan kedua. Mungkinkah beliau memproduksi kitab nasab yang namanya Asy-Syajarah Al-Barakah? Yang awalnya ketika saya temukan di Iran dan Hyderabad itu namanya Bahrul Ansab. Semua kitab ketika mutlak kitab nasab, semua disebut Bahrul Ansab.
tidak ada judul, tidak ada apa, tapi musajarah atau mumbasab semua disebut Bahrul Ansab. Nah, masalahnya apakah benar itu ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi atau tidak? Kalau yang kita pakai itu manuskrip di Iran, mungkin iya. Karena kolofonnya yang mendapatkan naskah itu menulis nama ini ditulis, kitab ini ditulis langsung oleh mu'alifnya sendiri, yaitu Fakhruddin Ar-Razi, dan diberikan, diijazahkan kepada Ali Sharaf Shah. Itu kata kolofon. Tapi jika kita mencari naskah yang lain, perbandingan itu ternyata ada beberapa hal yang kita validasi. Penulis salinan itu benar atau tidak ketika menisbatkan kitab Asy-Syajarah kepada Fakhruddin Ar-Razi? Ternyata tidak. Alasanku ada banyak, Habib. Mungkin dua yang paling impactful. Fakhruddin Ar-Razi mendapatkan kitab Al-Fakhri itu di penghujung usianya. Kitab itu selesai tahun 606. Tahun di mana Fakhruddin Ar-Razi wafat. Dan tidak mungkin Al-Fakhri ditulis oleh Al-Marwazi itu produksinya kayaknya 3 atau hampir 1 tahun. Akhirnya diberikan, dan Fakhruddin Ar-Razi menerima itu di penghujung usianya, bahkan udah mulai agak stroke mungkin, Fakhruddin Ar-Razi. Tidak mungkin setelah mendapatkan kitab yang berisi pengetahuan nasab, beliau tiba-tiba menulis kitab nasab di akhir usianya. Sahih. Agak tidak mungkin. Yang kedua, penisbatan tentang Fakhruddin Ar-Razi dari 6 manuskrip yang saya dapatkan, cuma 1 yang menisbatkan langsung kalau ini ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi. Sementara 5 manuskrip yang lain, intisabnya kepada Ibn Inabah, yang wafat tahun 818 Hijriah. Kontennya sama, kolofonnya sama, isinya sama, kalimatnya sama persis. Maknanya lebih kuat yang kelima itu. Kelima ini, secara kuantitatif, secara kuantitas, 5 manuskrip ini bisa meruntukkan. Dan semuanya usianya semasa. Penyalin kitab Asy-Syajarah Barokah itu kan sekitar tahun 859 Hijriah, abad ke-9. Ada 3 yang semasa dan intisabnya bukan ke Fakhruddin Ar-Razi, Ibn Inabah. Dari segi isi, kualitas penulisan penyalinannya juga tidak mungkin dinisbatkan kepada Imam Razi. Fakhruddin Ar-Razi. Untuk masalah etika juga sama. Saya tidak membicarakan masalah teologinya. Orang itu konsisten untuk urusan etika. Saya yakin itu. Jadi tidak mungkin seseorang yang punya satu kepercayaan terus tiba-tiba berubah dalam waktu yang sama. Beberapa kalimatnya itu tidak menunjukkan representasi teologis dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, bahwa beliau adalah seorang yang Sunni, tiba-tiba bicara tentang hal yang bertentangan dengan kesunnian beliau itu agak muskil. Apalagi kalau memang itu kitab benar-benar ditulis di tahun itu setelah beliau bertemu Al-Marwazi, agak muskil diproduksi. Nah, yang paling penting, impactful pertama, impactful dalil yang kedua itu, Asy-Syajarah Barokah, konon di dalam kolofon, diijazahkan kepada Ali bin Sharaf Shah tahun 597. Dan hal itu secara timeline tidak mungkin. Tahun 597, Imam Ar-Razi itu ada di Madinah. Ada di Hijaz lah minimal. Tidak mungkin beliau itu menulis kitab nasab sebelum ketemu seorang guru, Marwazi di penghujung usianya, dan tiba-tiba udah ada kitab nasab sebelum itu. Itu turunannya Ali bin Sharaf Shah itu kan konon di kolofon itu diijazahkan kitab itu dari Fakhruddin Ar-Razi, dari tangannya. Saya nyari nama Ali bin Sharaf Shah itu tidak ada kecuali orang ini hidup di tahun 690, lahirnya tahun 690. Mana mungkin orang yang baru lahir 100 tahun kemudian ketemu Ar-Razi dikasih kitab nasab, bahkan dari tangan Fakhruddin Ar-Razi sendiri. Jadi ada 5 macam kemuskilan kitab ini jika memang dinisbatkan kepada Ar-Razi, ada 5 macam kemuskilan yang harus ditaklukkan. Dan apakah dijawab di mata kemuskilan itu? Itu sudah saya jawab, tapi kan nggak dijawab sama yang sama kelompok yang. Nah, kalau toh memang ada yang mampu merontokkan, dan kemungkinan juga susah merontokkan 5 argumen ini, bisakah kitab nasab dengan redaksi Hasr tadi membatalkan nasab? Adamul ilm laisa ilman bin adam. Betul. Itu semuanya kita tahu ya. Yang tidak ditulis itu jangan divalidasi, hal itu tidak ada. Hanya orang konyol kayaknya yang memakai istilah itu secara secara radikal. Alih-alih kalau memang itu kita taati ya, tidak ada satupun yang kita validasi kehadiran Nabi Muhammad. Hadisnya tidak ada. Maghuzi pun dari Ibn Ishaq juga akan kita normalisasi bahwa jika tidak ada yang semasa dengannya, dengan kaidah Hasr itu, jika memang itu kita pakai untuk non-faktualkan tokoh di masa lalu, akan banyak tokoh yang akan kita nafikan. Tidak hanya nasabnya, apakah memang itu manusiawi? Mungkin saya pertanyaannya kayak, apakah itu manusiawi? Belum sampai ke intelektual. Mungkinkah kita akan menghapus nama seseorang yang benar-benar lahir di masa itu, tapi peninggalan yang kita dapatkan adalah riwayatnya, ceritanya? Apakah kita setega itu? Kalau toh memang itu secara intelektual tidak mungkin, apakah ilmu pengetahuan sepicik itu? Kalau kata kitab nasab cuma 3, itu pun kalimatnya mafhum, Habib. Mafhum nggak ada koti-kotinya kan? Nggak bisa. Secara ilmu kalam agak muskil itu. Dan secara logika, ngomong bicara rasional, agak gila atau sinting jika ada orang mengatakan secara fikih pun juga tidak. Fikih, kita belum bicara fikih juga. Secara akal normal tidak mungkin. Secara faktual historis banyak yang membantah. Secara fikih itu konyol juga itu. Kayaknya 5 kemuskilan itu yang sudah saya dapatkan dari basis materialnya. Jika memang mampu menjawab itu, pertanyaan atau kendala keduanya, mungkinkah Hasr tadi, kalimat Mubtada' Khobar tadi di dalam manuskrip itu yang mengatakan anaknya Imam Ahmad cuma ada 3 dan Ubaidillah tidak ada, bisa untuk membatalkan nasab seseorang. Dan kasus seperti itu di beberapa kitab itu sama,
Tidak ada satupun ahli nasab yang memakai cara yang sama. Jika kita memang ngomong masalah otoritas, jika kita menyandarkan pendapat dari orang yang lebih intelektual, banyak ahli nasab yang mengisbatkan nama orang yang tidak ada. Banyak juga yang menisbatkan nasab seseorang yang sebelumnya ditulis dengan hasr seperti tadi. Ternyata hal itu juga tidak problematik. Dan ulama nasab sendiri juga punya caranya sendiri untuk menisbatkan nasab, mensahihkan naskah. Meskipun manuskrip yang lebih tua itu tidak menyebut nama itu. Semoga itu cukup, Dr. Terima kasih. Terakhir, Dr. Syekh Rumel. Apakah antum, saya akan mendengar podcast antum dengan Datuk Aiman ini sangat ilmiah sekali dan istilahnya cara identifikasi nasab manuskrip itu sangat ilmiah sekali. Tapi kita melihat di dalam diskusi ini itu biasanya yang ngomong semuanya itu kelihatannya orang-orang yang tidak punya kompeten atau banyak itu orang-orang awam. Kalau orang-orang Indonesia itu netizen yang maha benar kan? Netizen yang maha benar. Yakni apakah antum sebagai peneliti mengatakan ilmu ini bisa difahami dengan mudah oleh orang awam, atau bagaimana seharusnya mauqif posisi orang awam di dalam masalah nasab ini yang mungkin kita saja yang sudah mempunyai derajat akademik tertentu. Saya pribadi mengikuti diskusi antum ini rada-rada ngoyo sebenarnya. Saya dari nama-nama yang aneh-aneh, bagaimana prosesnya, padahal antum sudah berbicara semudah mungkin. Semudah mungkin. Itu masih belum bisa dipahami juga gitu ya? Bagaimana caranya? Bagaimana nasihat antum kepada orang awam ketika menghadapi isu-isu semacam ini yang kadang-kala itu kita melihat menghujani FYP, menghujani internet, dan kadang-kala kita ini banyak termakan. Dan saya rasa korban yang paling banyak dalam masalah ini bukan orang ahli ilmu, saya rasa itu. Korban yang paling banyak adalah orang-orang awam. Bagaimana, saya minta, ya ini mungkin seperti nasihat ya daripada antum sebagai pakar masalah ini, bagaimana orang awam itu menyikapi masalah ini? Siap. Mauqif saya mungkin sebagai akademisi biasa, Habib. Karena saya tidak punya kredensi untuk, kayaknya ini wilayahnya komunikasi atau dakwah. Saya punya cerita, mungkin mauqif saya tetap mengingatkan lah ya. Saya punya cerita waktu COVID masa lalu, itu para intelektual itu kan punya daya yang bagus untuk menjelaskan COVID itu seharusnya dicegah dengan cara apa. Semua datanya benar. Mereka juga mengatakan hal yang di masa lalu tidak pernah mencapai sebagus ini untuk hal itu. Tapi masalahnya mereka itu komunikasinya buruk. Nggak, akhirnya COVID sendiri yang jelas-jelas makan korban. Nasab kan nggak makan korban, dosa aja ya. Kalau yang memakan korban saja para intelektual dan saintis itu gagal, saya akhirnya berpikir mungkin cara yang paling tepat itu mengingatkan bahwa kita punya sejarah bahwa orang awam itu lebih mudah untuk dicocok hidungnya, dan korban yang paling banyak itu bukan intelektual, orang awam sendiri yang menjadi korban. Saya cuma mengingatkan satu itu, yang sejarah itu membuktikan bahwa orang awam itu gampang disetir, makanya jangan mau ketika dapat informasi saring terlebih dahulu apa kata pakar. Kita harus sadar diri dan tahu diri juga, jika memang tidak punya kredensi dan tidak punya pengetahuan tentang suatu hal, jangan bicara tentang hal itu. Di masa ada istilah post-truth, terus the death of expertise, matinya kepakaran, itu kayaknya 20 tahun terakhir itu kan lazim di Indonesia. Orang berfatwa atas dirinya sendiri. Seolah-olah baru baca Google dulu, kan kita punya guyon aja, Syekh Google. Apapun yang kita tanyakan ke Google sekarang ada AI menjawab. Tiba-tiba kita seolah-olah mampu mengalahkan mufti, seolah-olah mampu mengalahkan Dr. Aiman dalam hal kepakaran tertentu. Saya tidak bisa memberikan informasi apapun, dan saya juga tidak begitu suka mengkhotbah dan menggurui. Tapi minimal kita harus sadar diri bahwa ada keterbatasan. Tidak semua orang itu mampu semua hal. Saya pun boleh dibilang ini bukan karena saya ahli nasab, karena mustahil saja kayaknya. Lebih cenderung menyibukkan diri untuk hal ini. Jadi seolah-olah melihat saya itu pakar. Pada dasarnya saya cuma bahis dan tidak pakar juga. Kalau tadi disebut nama, ada banyak orang yang lebih pakar daripada saya. Mungkin saya lebih telaten, kelihatan juga. Tapi kalau ditantang ahli nasab untuk urusan nasab, wala-wala saya. Nah, minimal saya cuma bisa mengingatkan. Untuk saya sendiri saja, saya punya keterbatasan. Apalagi yang awam. Betul. Kayaknya obat yang paling bagus untuk masyarakat awam itu bukan anjuran ya. Tahu diri aja kayaknya. Banyak hal yang tidak kita kuasai, ilmu pengetahuan terlalu luas. Ya apa gunanya kita terlalu berlebihan untuk tahu sebagai intelektual? Kayaknya itu, Ustaz. Terima kasih. Ada yang lain.